Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Pumi Aprilia. Pemirsa, Surabaya sudah mendapatkan predikat kota layak anak dan sepertinya sesaat lagi Surabaya akan mendapatkan predikat kota sehat. Namun saat ini prosesnya masih berjalan dan masih berada di verifikasi. Tapi bagaimana sebenarnya persiapan kota Surabaya untuk menyandang predikat kota sehat? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Akma, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mas. Segar ya, Mbak Kome. Saya panggilnya kok Mas kok. Namanya keren soalnya. Masih pagi, Dok, masih segar. Iya. Gimana? Dok, kalau kita bicara tentang Surabaya ini kan, kalau kota layak anak itu sudah lama kan, Dok ya? Sudah dari tahun berapa ya? Belasan kayaknya ya, Dok ya? Enggak, jadi sudah layak anak itu kurang lebih 2-3 tahunan ya. Oh, iya? Baru ya, yang diakui. Baru 20-an berarti ya? Yang diakui oleh WHO kan. UNESCO mengakui kota Surabaya sebagai kota layak anak ini. Oke, nah sekarang ini Surabaya mempersiapkan diri untuk predikat kota sehat. Kota sehat. Oke. Amin. Amin. Dok, boleh diberi ini dulu nggak sih, Dok? Sebenarnya definisi kota sehat untuk predikat Surabaya ini seperti apa? Sehatnya sehat yang seperti apa sih, Dok? Iya, kalau kota sehat kita lihat ya. Jadi sebenarnya Surabaya itu sama WHO juga itu sebenarnya sudah ada predikat kota sehat ya, khususnya di WHO di Asia Tenggara ya. Jadi tapi mungkin untuk kota sehat yang sekarang yang sifatnya nasional karena verifikatornya kan dari kementerian ya. Nah ini tidak hanya pada kesehatan fisik di tubuh manusia, tetapi juga faktor-faktor yang menyebabkan orang itu sehat. Faktor-faktor yang menyebabkan orang itu sehat kan banyak, karena sehat itu kan holistik banget ya. Salah satunya adalah misalnya kalau misalnya orang itu kotor, jorok misalnya ya, itu kan pasti di situ ada hal-hal yang tidak menyehatkan. Jadi harus higienitasnya, sanitasinya, terus kemudian sampah misalnya. Kalau sampah ini orang misalnya buang sampah sembarangan, kemudian sampah itu menimbulkan bau, otomatis kan di situ ada bakteri. Nah, di situ mudah sekali proses penularan terhadap tubuh manusia. Nah, ini akan menyebabkan orang itu jadi tidak sehat dan sakit. Banyak di puskesmas, orang banyak ke rumah sakit. Akibatnya orang banyak yang sakit, banyak yang izin tidak masuk kerja. Akibatnya apa? Perekonomian jadi terganggu. Nah, ini yang kita dimaksudkan sebagai kota sehat itu termasuk budaya, lingkungan sekitar, dan perilaku-perilaku yang harusnya sudah membudaya untuk menuju manusia yang sehat. Seperti itu. Berarti definisi kota sehat ini bukan hanya masyarakatnya aja yang sehat, tapi lingkungannya juga harus sehat begitu. Semuanya ya, Dok ya. Jadi preventif agar mengurangi jumlah angka kesakitan ya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian apakah nantinya predikat kota sehat ini bisa menjadi sebuah prestis atau tanggung jawab nyata ini bagi masyarakat di Surabaya, Dok? Ya, jadi kalau misalnya Surabaya sudah diberikan predikat kota sehat seperti kota yang layak anak, berarti semua program-program baik itu di OPD sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW sampai ke keluarga itu sudah mindsetnya adalah mindset standar ya. Standar. Contoh nih, yang paling susah itu misalnya mindset orang membuang sampah gitu ya. Habis kumpul-kumpul acara sampah dibuang kanan kiri itu sudah lupa. Akibatnya kan menimbulkan kotoran sehingga menimbulkan bau busuk, pembusukan sehingga bakteri banyak jadi tidak sehat. Nah, ketika pemilahan sampah juga itu juga jadi karakter sifat sampai ke tingkat keluarga supaya sadar bahwa pemilahan sampah itu penting. Itu juga untuk memberikan edukasi. Nah, ini
sampai ke situ, Kome. Sehingga ketika Surabaya sudah didok jadi kota sehat, itu mau tidak mau ya baik itu pemerintah kota, programnya sampai ke perilaku warganya itu harus standar, ya, mencerminkan menuju manusia yang sehat, seperti itu. Oke, baik. Sejauh mana nih Dok DPRD Kota Surabaya terlibat dalam penyusunan program-program untuk menuju ke Surabaya Kota Sehat ini? Kota Sehat ya. Jadi sebenarnya Kota Sehat ini predikat ya, supaya memang bagus juga sih kita apresiasi pemerintah kota. Jadi ini jadi semacam, kalau kita secara tidak langsung ini jadi monumen mengingatkan semua warga bahwa Surabaya ini adalah kota sehat nih. Jangan macam-macam buang sampah sembarangan. Jangan buang buang air besar sembarangan, kan kayak itu kan. Dulu kan kita kan sudah 0% itu ya. Jamban kita gelontor itu sampai ribuan ya. Nah, itu DPRD ini mengapresiasi ya program-program ini, sehingga dengan adanya predikat kota sehat itu mengingatkan kita semua. Khususnya program-program yang ada di pemerintah kota. Jadi program-program di puskesmasnya khususnya, kemudian dinas kesehatan ya, kemudian dinas pendidikan dengan program pengajaran untuk membuat budaya supaya kita menuju sehat, kemudian lagi dinas pariwisata dan kebudayaan. Kalau misalnya ada acara-acara, kita sampai sekarang loh masih kayak kemarin itu saya lihat acara di Taman Bungkul, saya kebetulan ada di situ. Ketika ada acara sekitar Raya Darmo tuh, sampah berserakan ya, makan. Habitnya masih belum terbentuk ya Dok ya? Habit itu. Padahal kan mudah sebenarnya kalau sudah terbiasa dari kecil, pendidikan keluarga, bahwa habis makan nanti cari sampah, kemudian dibuang dan sebagainya. Itu harus ditumbuhkan. Nah, ketika itu masih ada muncul yang hal-hal yang sepele seperti itu, kemudian kebersihan dan sebagainya, dinas lingkungannya tidak mensupport, dinas-dinas lain tidak mensupport, itu Surabaya masih belum bisa dikatakan kota sehat seperti itu. Oke, berarti memang harus menanam habit baik dulu. Betul, mulai dari rumah gitu ya Dok ya. Dan itu kelihatannya jadi tantangan terbesar itu buat pemerintah kota. Iya. Tapi kalau kita bicara verifikasi kota sehat ini sebenarnya prosesnya berapa lama sih Dok? Sebenarnya kalau saya dengar itu awal tahun kemarin kita sudah mengajukan ya. Ini bulan Oktober ya. Berarti sudah ada verifikasi ya. Mudah-mudahan tahun depan itu hasil verifikasi itu keluar dan predikat itu bisa disandang oleh Kota Surabaya. Jadi tidak lama saya rasa ya untuk ini. Nah, yang ditakutkan mungkin ada catatan-catatan khusus yang dimana Surabaya masih harus berbenah gitu. Nah, ini yang harus dilihat dari pemerintah kota beserta jajarannya sampai yaitu tadi tingkat RT RW, bahwa ada indikator yang sebenarnya tantangan itu sangat besar, yaitu contohnya itu tadi membudayakan warga Kota Surabaya ini supaya supaya sehat. Jadi tidak hanya saya dengar itu ada beberapa RW saja ya dari ribuan RW yang ada di Kota Surabaya. Nah, ini mudah-mudahan ini ya, walaupun tidak seluruhnya, mudah-mudahan dari sekian ratus RW yang dijadikan percontohan itu mudah-mudahan menjadi contoh untuk RW-RW yang lain. Karena RW ini kan nanti dia sudah mulai masuk ke tingkat bawah tuh, RT, kemudian keluarga, di mana di dalamnya situ kan kita juga sudah ada tim di situ yang kita sebut sebagai KSH ya, Surabaya Hebat. Jadi di situ ada tim-timnya, di mana tim ini di atasnya itu ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, semua OPD di situ. Nah, ini yang saya rasa programnya bagus ya, kita dukung sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini program ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Kota Surabaya seperti itu. Oke, baik Dok. Saya masih banyak pertanyaan tentang bagaimana persiapan Surabaya untuk menjadi kota sehat, menyandang predikat kota sehat. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Baik pemirsa, masih bersama saya Komi Aprilia dan kita masih berbicara tentang persiapan Kota Surabaya yang akan menyandang predikat kota sehat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kota sehat ini tidak hanya masyarakatnya saja yang sehat, tapi juga lingkungannya harus mendukung kesehatan masyarakat. Di antara lainnya adalah sampah, kemudian sanitasi, begitu. Tapi apakah DPRD Kota Surabaya ini mendukung untuk seluruh OPD bisa menjalankan program Surabaya Kota Sehat ini, Dok? Ini pertanyaan selanjutnya adalah apakah DPRD ini memfasilitasi kolaborasi antar OPD, Dok? Mulai dari lingkungan, sanitasi, kesehatan, pendidikan, agar program Kota Sehat ini juga bisa berjalan lancar gitu, Dok? Iya, sebenarnya sudah pasti ya. Jadi kenapa kok Kota Surabaya ini mengajukan predikat kota sehatnya ya. Jadi karena mereka yakin bahwa program-program itu mendukung ke situ ya. Contoh kemarin kita di tahun 3 tahun yang lalu ya, 2-3 tahun yang lalu kita ada program ribuan jamban digelontor untuk supaya warga Kota Surabaya tidak buang air besar sembarangan ya. Jadi sekarang alhamdulillah ya, sudah tidak ada lagi warga yang, kalau kita kan Surabaya itu kan terkenal dengan kalimasnya itu ya. Itu dulu kan kita lihat pagi itu banyak pemandangan-pemandangan yang di pinggir kali. Nah ini sekarang kan sudah tidak ada. Nah dulu mungkin habitnya orang yang penting lihat kali, ini tiap pagi di situ. Nah sekarang dengan ada penggelontoran jamban oleh dinas-dinas terkait ya, dinasnya itu juga kita apresiasi. Jadi hampir semua dinas mensupport itu. Nah itu ya. Nah ini alhamdulillah Surabaya sekarang zero ya, warga untuk buang air besar sembarangan karena ada jambannya sudah. Baik, kalau kita bicara kembali lagi ke kota sehat ini kan semuanya ya, Dok ya, lingkungan masyarakatnya. Kalau tadi sanitasi mungkin kita sudah zero ya begitu ya, Dok, untuk jambannya. Tapi bagaimana dengan sampah di Surabaya, Dok? Karena yang Komi tahu belakangan ini bahwa TPA di Benowo itu sebenarnya sudah overload gitu. Entah ini overload yang beneran overload atau menuju ke overload. Tapi habit masyarakat Kota Surabaya, kembali lagi habit masyarakat Kota Surabaya ini masih belum bisa memilah sampah dengan baik, begitu, Dok. Apa, Dok, program apa yang bisa dijalankan oleh DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya untuk minimal saat ini adalah menanggulangi masalah sampah, yang mana ini nantinya juga akan menjadi salah satu persyaratan untuk verifikasi predikat kota sehat di Surabaya, gitu. Iya. Jadi ya ini sampah ini luar biasa ya, dan ini terjadi di setiap kota, Komi. Nah cuma memang saya tidak ingin khususnya yang di tempat pembuangan akhir ya di Benowo itu jadi fenomena gunung es, di mana selama ini warganya masih menerima dan sebagainya karena ada polusi bau ya, polusi udara dan sebagainya. Nah dan program untuk menyelesaikan permasalahan itu harus segera jangan sampai kalau itu tidak tuntas maka kelihatannya predikat kota sehat kelihatannya masih diangan-angan gitu. Jadi pengelolaan sampah ini kita apresiasi sebenarnya. Jadi ada program untuk membuat sampah menjadi energi di Surabaya. Dan tapi masih belum nampak jelas gitu ya ininya. Dan kemudian apakah ada solusi-solusi ketika sampah itu semakin menggunung ya. Jadi jangan sampai nanti ada nama baru nih gunung apa gitu. Gunung sampah di Benowo ya, Dok. Ya, jadi jangan sampai membuat gunung baru. Ya, jadi mudah-mudahan ini jadi prioritas juga buat Kota Surabaya untuk supaya memberikan solusi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kerjasama dengan pemerintah pusat itu harus betul-betul difokuskan ya. Karena pemerintah pusat pun juga punya program-programnya itu ya. Bagaimana supaya mengentaskan mengelola sampah ini supaya nanti bisa maksimal ya, tidak sampai menggunung. Jadi kalau bisa malah rata. Jadi ada sedikit langsung rata, dan itu dikelola dengan baik. Nah, ini yang masih belum optimal oleh pemerintah kota. Jadi, contoh plastik ya. Plastik ini mungkin sudah ada tapi belum optimal karena ya itu tadi dukungan dari warganya dan yang memilah-milah sampah plastik dengan sampah yang lain itu juga mungkin kewalahan di Benowo itu.
Nah ini yang jadi PR besar buat pemerintah Kota Surabaya, dan DPRD Kota Surabaya akan terus mensupport untuk mencarikan solusi-solusi yang baik. Contohnya itu tadi bekerja sama dengan pihak ketiga, kemudian bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam program-program pengelolaan sampahnya. Jangan sampai seperti daerah-daerah lain tuh jadi karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya warganya kan turun ke jalan itu kan, memprotes sampai memblokir jalan supaya truk-truk itu tidak bisa lewat dan sebagainya, kan menimbulkan masalah ini. Betul. Dan itu jelas saya yakin ini menjadi pertimbangan luar biasa untuk kota sehat ya. Kenapa? Kalau sampah itu menumpuk, kita tahu bakterinya di situ itu menggunung kan. Jadi orang lewat terhirup akan menyebabkan paru-paru bisa mudah terinfeksi. Kemudian sejauh ini bagaimana DPRD Kota Surabaya ini melakukan pengawasan dalam rangka verifikasi Surabaya untuk mendapatkan predikat kota sehat ini, Dok? Jadi yang paling paling baik sebenarnya. Jadi karena ini verifikatornya baru kemarin ya. Jadi baru ini nanti akan kita coba koordinasikan dengan dinas-dinas terkait, terutama yang krusial-krusial. Jadi seperti karakter budaya, bagaimana pemerintah kota karakter budaya untuk membiasakan diri untuk memilah sampah. Karena kalau kita lihat sangat jarang sekali orang-orang yang punya sampah dua, kemudian yang organik dan anorganik, kemudian begitu ya, nanti dibuang secara terpisah. Yang paling sering kita lihat adalah mereka memasukkan tas kantong plastik, kemudian diikat, sudah itu bercampur baur. Nah, kalau misalnya ada program yang mungkin dikasih apresiasi warga yang ini ya, yang mau memilah itu dengan baik, nah itu mungkin bisa dijadikan contoh buat warga-warga yang lain. Nah ini sangat berat ini, lumayan. Dan kemudian habit ketika berkumpul, makan, kemudian sampah ditaruh lagi di situ secara tidak sadar. Mungkin sebenarnya kalau ditanya harusnya buang sampah sebenarnya, tapi ketika tidak sadar rame-rame dan sebagainya lupa. Akhirnya berantakan, bahkan sampai merusak taman. Yang lupa nggak cuma satu orang soalnya. Iya. Yang lupa banyak. Menular ya. Termasuk lingkungan itu kan juga menuju kota sehat ya. Kalau misalnya dinas DLH ini pohon-pohonnya tidak dirawat, kemudian persentase penghijauannya kurang, atau menimbulkan polusi. Polusi itu menyebabkan gangguan kesehatan juga kan. Betul. Jadi banyak faktor yang, tapi sebenarnya kita fokus yang sudah ini aja, yang memang betul-betul menjadi habit warga itu tinggal dirubah. Caranya gimana ya itu tadi, semua harus turun tangan. Seperti itu. Baik, Dok, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Dok, ya, setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita masih berbicara tentang predikat Surabaya Kota Sehat. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya ini masalahnya, mungkin saat ini masalah yang paling krusial adalah habit membuang sampah ya, Dok, ya. Dibandingkan dengan yang lain, habit membuang sampah ini sepertinya yang paling sulit dirubah begitu, Dok. Karena kembali lagi bahwa habit membuang sampah ini sebenarnya harusnya ditanamkan sejak di rumah, sejak kecil, di dalam keluarga begitu. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan masyarakat umum di luar, habit ini sudah tertanam begitu, Dok. Tapi selain sampah, kemudian sanitasi, beberapa persyaratan lain untuk mendapatkan predikat kota sehat ini kan ada dari sosial, budaya, begitu, Dok. Apa yang dinilai kalau dari sosial budaya aja untuk menuju ke Surabaya Kota Sehat, apanya, Dok? Kalau budaya kan sudah tadi jelas ya, jadi perilakunya termasuk budaya ini termasuk perilaku tadi budaya, ya, Dok ya. Kemudian contoh umum aja permukiman dan fasilitas umum itu jelaskan. Jadi jangan sampai
permukiman yang tidak kan di sini kan kita ada program Rutilahu tuh. Rutilahu ini kemudian ada program pemerintah pusat BSPS. Nah ini harus saling bahu. Karena apa? Kalau rumah yang tidak sehat pasti itu penting. Makanya Rutilahunya pemerintah Kota Surabayanya kita apresiasi ya. Apalagi anggaran 2026 ini Rutilahu kita tingkatkan terus sehingga nanti warga-warga Kota Surabaya yang masih belum sempat kemarin dapat renovasi rumah yang sehat, nah itu supaya bisa memanfaatkan program ini. Nah, kemudian fasilitas umum itu juga harus menjadi aspek penilaian begitu ya, Dok ya. Jadi banyak sekali fasilitas umum yang yang tidak dikelola dengan baik. Contoh ya fasum-fasum yang terbengkalai gitu ya, yang belum sampai, banyak sekali yang belum sampai diserah terimakan ke pemerintah kota. Padahal fasilitas umum ini ada kan kota sehat itu berhubungan dengan jiwa yang sehat. Menjadi tubuh yang sehat, ya kan? Betul. Slogannya kan dari dulu itu. Nah, ketika fasilitas umum dimanfaatkan dengan baik, misalnya di situ ada lapangan yang bisa dipakai bersama, lapangan bola, lapangan pingpong, terus warganya tidak keluyuran sehingga main olahraga di situ setempat, mereka lomba dan sebagainya, bahagia. Itu jiwanya jadi sehat. Apalagi sekarang programnya banyak banget tuh. Ada sekolah sekolah rakyat, ada makan bersih gratis, ada cek kesehatan gratis. Itu kan menuju Surabaya kota sehat yang sebenarnya Surabaya sudah punya. Nah, tinggal cara pengelolaannya masih banyak fasum-fasum yang terbengkalai yang sebenarnya RT RW ini bisa memanfaatkan untuk membentuk karakter jiwa anak-anak yang sehat, terutama pemuda-pemudanya. Nah, kemudian mententeng di HP gitu ya, itu kan capek juga tuh mata tuh. Jadi gimana? Jadi semua holistik banget itu. Jadi luar biasa. Semoga indikator-indikator kota sehat itu banyak kalau kita lihat ya. Perkantoran dan industri ya. Kita juga ini kota Surabaya. Kalau pariwisata ini insya Allah menuju karena ada pariwisata medis ya, sport medicine ya. Kemudian medical tourism ya. Nah, itu juga sport tourism maksud saya tadi, sport tourism sama medical tourism. Nah, ini kan juga menuju kota sehat juga. Jadi semua dinas insya Allah harus betul-betul mensupport ini ketika predikat kita ini sudah tercapai. Jangan sampai nanti tidak bisa dipertahankan gitu ya. Saya optimis sebenarnya dengan adanya program-program yang ada di Kota Surabaya ini, kita acungi jempol lah programnya. Tapi kan tidak hanya di kertas saja, tidak hanya di dokumen saja, di dolat. Nah, kemudian tapi juga implementasinya di seluruh lapisan masyarakat, seluruh lingkungan, lapisan lingkungan dan seluruh perkantoran, jalan yang macet itu stres loh. Oh iya. Bisa-bisa nanti tensinya tinggi jadi ke rumah sakit banyak. Jadi nggak sehat ya Dok? Jadi nggak sehat. Nah itu kan salah satu ya. Makanya jalanan ini kenapa 2026 ini pemerintah kota memprioritaskan jalan-jalanan yang macet itu supaya dibaguskan ya, supaya tidak macet, itu salah satunya itu. Mendukung. Jadi kalau jiwa-jiwa sehat, perekonomian juga baik gitu. Iya, baik. Kemudian untuk mendapatkan predikat Surabaya Kota Sehat ini, apakah nantinya DPRD provinsi akan ada regulasi tambahan atau mungkin revisi Perda begitu Dok untuk memperkuat capaian program Kota Sehat ini? Jadi sebenarnya karena program-program sudah ada, tapi provinsi bukan kota, bukan provinsi, Kota Surabaya. Jadi di Kota Surabaya ini program-programnya itu sudah mendukung semua. Cuma ya itu tadi, program ini harus dijalankan dengan baik, dengan fokus ke program-programnya. Jangan terlena dengan adanya program habis itu berhenti di tempat gitu ya. Tetapi bahagiakanlah warga Kota Surabaya dengan kontinuitas. Programnya dijalankan semua dan DPRD Surabaya pasti selalu mendukung ya. Kedepannya apakah nanti ada semacam kampanye atau edukasi khusus untuk masyarakat dalam rangka mencapai predikat kota sehat ini, Dok? Ya, kami di DPRD itu biasanya hampir setahun itu 4 kali kita reses ya. Kemudian
kami selalu ketemu dengan warga, ketemu dengan dinas. Nah ini sembari kita melakukan sosialisasi program-program itu, juga kita mengontrol dinas-dinas supaya jangan ketika program itu dijalan satu kali kemudian berhenti. Yaitu kita pastikan bahwa kita evaluasi program-program itu, baik itu di dinas pendidikan, kesehatan, ya, tenaga kerja, pariwisata, itu program itu akan berkelanjutan terus, bahkan ditingkatkan, ya, agar supaya warga Kota Surabaya ini terbiasa betul, ya, dengan program itu. Dan alhamdulillah, ya, tanda-tanda itu sudah ada bahwa banyak sekali warga luar itu pingin berKTP Surabaya itu. Nah, indikatornya di rumah sakit itu juga kita pantau. Jangan sampai banyak orang sakit. Nah, ini yang kronis itu menyebabkan cermin kesehatan kita juga agak terganggu kalau misalnya banyak penyakit kronisnya, ya. Penyakit kronis itu seperti hipertensi. Hipertensi itu cerminan pola hidup, pola makan yang kurang baik juga. Contoh itu, ya, diabetes itu kan. Jadi banyak kemana-mana, ya, Dok, ya, kalau kita bicara jadi kan pola makannya itu juga harus disosialisasikan. Ini loh, kalau makan itu yang baik. Walaupun sebenarnya sudah tahu, ya, tapi kan sering lupa. Fast food, ya. Bukannya fast food itu tidak bagus, ya, tapi harus diimbangi dengan sayur, buah, dan sebagainya. Iya. Kalau dokter sendiri tadi kan sempat dengan ini, ya, mengungkapkan bahwa sebenarnya optimis nih Surabaya akan mendapatkan predikat kota sehat begitu. Iya, kemudian nantinya ketika Surabaya sudah mendapatkan predikat kota sehat ini, apa, Dok, yang ingin dokter sendiri lakukan untuk minimal menjaga supaya Surabaya ini dengan predikatnya kota sehat itu bisa tetap bertahan? Sebagai seorang dokter, sebagai seorang anggota DPRD Kota Surabaya, apa yang ingin dilakukan nanti ke depannya, Dok? Ya, jadi kita alhamdulillah, ya, pemerintah kota ini mengajukan predikat kota sehat. Ini menjadi monumen yang baik buat mengingatkan warga Kota Surabaya itu bahwa pentingnya sehat. Dan sehat itu tidak hanya pada sakit dan sembuh, tetapi sehat itu holistik banget. Nah, jadi saya pingin supaya program-program yang ada di pemerintah Kota Surabaya ini kita apresiasi banyak sekali program-programnya, terutama yang langsung mengena pada warga-warga yang tidak mampu, ya, maupun yang miskin. Nah, ini kenapa warga yang tidak mampu dan miskin ini dia itu aksesnya penuh dengan keterbatasan. Nah, kalau beda dengan yang sudah mampu, kan dia mampu membeli yang baik semua. Nah, tapi sandang pangan papan ini betul-betul dikuatkan pada warga-warga yang tidak mampu sehingga dia bisa keluar dari garis kemiskinan. Dan ini nantinya akan bisa lebih mendukung begitu, ya, Dok? Dengan keluarnya dari banyaknya warga yang keluar dari garis kemiskinan, kesadaran mereka itu akan semakin kuat, ya, semakin tinggi, dan ini akan terus ditopang dengan program-program yang ada di Kota Surabaya, baik itu dari tingkat OPD sampai ke tingkat RT RW, gitu, Mbak Komi. Baik, Dokter, terima kasih atas waktunya. Ini semoga nanti ke depannya Surabaya bisa segera mendapatkan predikat kota sehat dan bisa mempertahankan predikat kota sehat selain sudah mendapatkan predikat kota layak anak, gitu, ya, Dok, ya. Dokter, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan di dialog berikutnya. Semakin sering semakin bagus nih. Baik, terima kasih, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh